Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya minjem istilahnya Bung Rocky, ini makin enak. Situasi politik makin enak, Bung Rocky. Kemarin sore Pak Surya Paloh itu bertemu dengan malam saya kira ya tepatnya ya bertemu dengan Pak Jokowi ya, 1 jam lebih lah pertemuan di istana dan ada dua versi soal pertemuan itu bahwa kalau menurut Nasdem dia diundang oleh Pak Jokowi tapi sementara istana itu lewat Ari Dwi Payana koordinator staf khusus menyatakan bahwa itu atas permintaan dari Pak Surya Paloh dan beberapa kali sudah minta dan sekarang baru bisa ketemu gitu. Tapi lepas dari siapa yang minta waktu atau diundang dan sebagainya, tetap saja pertemuan itu jadi sangat menarik karena di tengah situasi ketika sekarang belum tentu sebenarnya siapa sih yang menang pada pemilu itu meskipun versi quick count dan si rekap yang sekarang sudah kacau balau itu juga 02 gitu. Saya mesti bandingkan kehadiran Surya Paloh di istana Mhm. itu atas dasar kepentingan atau atas dasar watak. Kira-kira itu dilemanya. Mhm. Kalau atas dasar kepentingan, pasti Nasdem mulai terganggu dan berupaya untuk cari akses ke kekuasaan. Ya. Tetapi kalau atas pertimbangan watak, saya nggak percaya bahwa Surya Paloh akan meminta jabatan pada Jokowi. Mhm. Tetap Surya Paloh dari awal mengambil langkah yang memang dia tahu berbahaya tuh. Jadi orang Betul. kayak Pak Surya Paloh itu nggak mungkin bisa dibujuk oleh Jokowi atau minta dibujuk oleh Pak Mhm. Jokowi itu. Mhm. Nah, keterangan istana ini mesti kita ragukan karena ini menunjukkan bahwa Mhm. justru Jokowi mulai cemas sebetulnya tuh karena Mhm. kegiatan politik di masyarakat sipil tidak berhenti. Betul. Kendati quick count itu udah memihak pada Pak Jokowi kan. Jadi kita mesti pastikan bahwa Surya Paloh datang ke situ tetap sebagai koboi, bukan sebagai pecundang kira-kira. Apapun isi pembicaraan itu, kita ingat watak Surya Paloh dari awal adalah mau menantang Jokowi. Itu Mhm. intinya tuh. Bahwa Mhm. kemudian ada soal-soal macam-macam, tentu itu ada dalam pertimbangan Bang Surya. Dan kita kenal Surya Paloh itu dari zaman Orde Baru yang Iya, bahkan iya, iya. membelot dari istana kok dari cendana Mhm. korannya itu terus mengambil posisi oposisi apa namanya koran dulu prioritas Prioritas. apa itu Ya. 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 Mhm. Jadi kalau kita lihat record Surya Paloh ada dua record Mhm. sebagai pengusaha dan Mhm. record sebagai penantang. Nah, saya lebih memilih record beliau sebagai penantang dan dia tahu bahwa masyarakat itu nggak mungkin mengizinkan Surya Paloh untuk main-main mata dengan kekuasaan. Itu saya kira pandangan subjektif saya dan yang subjektif pasti lebih kuat daripada yang objektif pura-pura yaitu keterangan dari Arya Dipayana. Oke, ya, ya betul. Secara personal saya kan kenal pribadi juga dengan Pak Surya Paloh. Ini cukup lama saya dekat ketika dulu di Metro TV segala macam Bang Rocky ya, Bung Rocky ya. Dan memang saya Iya, sepakat dengan cara pandang Anda itu. Memang track recordnya dulu dia juga berteman dekat dengan istana. Putra-putranya Pak Harto kan dia berteman ya, terutama Bambang Trihatmojo dan sebagainya di FKPPI bahkan mereka ini kan dulu ya. Tapi ya betul, FKPPI. ya, betul prioritas itu dulu sangat sangat kritis begitu ya terhadap Pak Harto. Jadi kalau sekarang ini lihat pertaruhannya kan mahal banget ya sekarang ini ya. To be or not to be kan kelihatannya sekarang yang ditempuh. Kalau tiba-tiba di ujung Surya Paloh katakanlah apa kalau orang Jawa ngeleor gitu ya atau apa siapa sih pokoknya menikung begitu, mencuri di tikungan saya kira bakal rusak itu reputasinya yang dibangun puluhan tahun oleh Surya Paloh. Iya itu artinya Surya Paloh jadi dari koboi jadi koboi cengeng kan. Iya, iya, Dan iya. dan pasti nggak begitu tuh kemampuan Surya Paloh untuk bertahan. Dia tahu hancur memang hancur bisnis bisnis Oh iya aja. Metro TV pasti drop. Tetapi Hmm. dia selalu punya keyakinan bahwa yang dia investasikan itu adalah sikap dan kita paham betul bahwa kemampuan Surya Paloh untuk siksak di atas tikungan yang paling licin pun dia pernah alami itu. Hmm. Jadi kelihatannya istana berupaya untuk kasih sinyal bahwa Hmm. kalian yang ini udah mulai melemah loh, mulai masuk angin enggak. Itu Hmm. artinya istana justru yang gelisah karena Hmm. sikap Nasdem itu atau Pak Surya Paloh itu kendati tidak hadir secara konkret di dalam banyak kampanye, tapi dia memberi sinyal bahwa dia udah memilih untuk mengajukan Anies dan Caimin tuh. Jadi tetap kita mau lihat bagaimana istana itu memanipulasi banyak headline hanya untuk menyelamatkan dalil bahwa ini adalah satu putaran dan karena itu mereka yang cemas dengan satu putaran udah mulai mendekat enggak itu bohong tuh dan kemungkinan itu mesti kita pastikan hari ini bahwa Nasdem tetap akan mengambil sikap untuk membela masa depan yang diinvestasikan justru oleh masyarakat sipil. Kan Nasdem ini ada partai masyarakat sipil akhirnya kan yang berani untuk beroposisi dari dalam walaupun dia masih indoor opposition tapi justru yang indoor ini
lebih jujur sebetulnya. Yang outdoor kan bisa dibeli-beli kan. Tetapi bagi Nasdem saya kira betul itu be or not to be. Kalau dia kalah itu memang nasib politik dia. Tapi kalau dia menang itu juga adalah takdir dari upaya untuk melakukan perubahan. Saya kira itu pilihan Nasdem, dan Nasdem bukan Nasdemnya sebetulnya. Tentu orang-orang di sekitar Nasdem itu banyak yang mengincar kekuasaan, tuh yang lemah mentalnya. Tapi sebagai ketua umum, saya kira Surya Paloh mau kasih sinyal bahwa kalian yang di belakang gue, Nasdem ini yang kadang-kala masih pragmatis, udah jangan macam-macam, gue tetap akan berselisih dengan kekuasaan. Saya kira itu tuh. Nah, tentu bagian-bagian yang kira-kira kan di PDIP kan ada yang bagian pragmatis juga. Betul. Yang ingin ya udahlah kembalilah ke istana tuh, demikian juga ada di Nasdem tuh. Tetapi Megawati sama keras kepalanya dengan Surya Paloh dalam hal ini terhadap istana tuh. Jadi posisi Surya Paloh udah benar, yaitu datang aja ke istana nggak ada soal, tetapi dengan sinyal bahwa saya datang ke istana untuk memberitahu bahwa sikap saya tetap tidak akan berubah, tidak akan terpengaruh oleh bujukan kekuasaan. Iya. Nah ini kan bagi toh sebenarnya kalau kita lihat hasil pemilu kemarin, harusnya kan kita lihat kalau partai-partai itu tidak hanya pilpresnya tapi juga pemilunya ya, Bung Rocky, pemilu legislatif ya. Nasdem juga tidak buruk gitu. Jadi artinya dengan perolehan Nasdem yang sekarang ini sama seperti halnya PDIP, mereka ini masih punya kartu yang mereka bisa mainkan, bahkan kalau mereka solid, mereka bisa bargain dengan kekuasaan kan. Ya bahkan dalam hitungan saya pemaksulan pun masih bisa tuh. Iya. Jumlah yang ada di DPR tuh bisa, apalagi datang dengan tekanan massa atau dengan suasana politik yang sangat pro pada pemaksulan hari-hari ini kan. Coba kita bikin survei, memang ada kemenangan di dalam kubu Jokowi. Tetapi kecenderungan orang untuk mengatakan bahwa iya itu Prabowo menang, tapi Jokowi yang mesti dikalahkan, kayak begitu. Jadi sebetulnya psikologi itu udah terbentuk. Orang nggak peduli lagi deklarasi kemenangan. Yang orang mau lihat bahwa kemenangan itu tetap dipromosikan oleh Pak Jokowi itu. Dan Gerindra saya kira tanpa Jokowi pun dia pasti menang kok, karena kegiatan di bawah segala macam tuh. Jadi kita mau pisahkan antara orang mungkin menerima kemenangan Gerindra, Prabowo itu, tetapi orang tidak terima kalau kemenangan itu diakali lagi oleh Jokowi. Jadi sekali lagi, semakin Jokowi ngakalin politik, kan dia masih mau ngatur-ngatur kan, orang makin benci itu, termasuk mengatur Nasdem. Ini kesalahan berpikir Pak Jokowi bahwa kalau Gerindra menang itu artinya dia bisa ngatur Gerindra dan bisa ngatur Nasdem yang kalah. Tuh nggak begitu. Gerindra menang dia akan ngatur dirinya sendiri. Dan bagi Nasdem udah ada satu kesepakatan peradaban bahwa Nasdem adalah pihak yang pertama kali menyatakan diri berbeda dengan pilihan Jokowi melalui pencalonan Anies dan Caimin. Ya, makanya itu kalau kemudian mau menyerah, kenapa menyerahnya dari sekarang? Kenapa nggak dari kemarin aja ya, Bung Rocky ya? Kan ketika dia kemudian kan ketika memutuskan mengusung Anies itu betul-betul dia melawan arus besar waktu itu, karena yang lain pun masih pada waktu itu PDIP masih bersama dengan Pak Jokowi kan. Itu yang saya suka dari Surya Paloh, itu bahasa tubuh, mata, dan pikirannya itu nyatu. Jadi kalau kita lihat bahasa tubuh Pak Surya Paloh itu betul-betul asli datang dari pikirannya. Sorotan matanya juga betul-betul sorotan untuk duel sebetulnya. Walaupun tetap dia politisi, tetap dia pengusaha. Tetapi watak Surya Paloh sendiri adalah watak seorang petarung. Ya, oke. Coba kita tunggu nanti ya. Ini kan bagaimanapun dulu waktu awal-awal proses pencalonan Anies itu kan kemudian Surya Paloh berkali-kali bertemu dengan Pak Luhut, dan kita tahu sebenarnya apa yang terjadi pertemuan-pertemuan itu, dan Pak Surya tidak menyerah. Kita mungkin jangan terlalu terkejut juga nanti kalau pertemuan ini akan diikuti dengan pertemuan dengan Luhut. Saya kira makan siang atau apa gitu ya, Bung Rocky. Kita bisa menduga ke arah situ ya. Kan itu orang-orang yang bersahabat tuh, Luhut, LBP dan Surya Paloh sama-sama ada di dalam pengetahuan tentang apa yang terjadi di istana sebetulnya. Tetapi ya Pak Luhut ya Golkar, tetapi bukan Golkar yang bisa masih sangat kuat pengaruh Pak Luhut dalam mengatur politik Golkar.
Tetapi Nasdem itu udah berubah menjadi partai rakyat itu kan, itu dasarnya kan. Dan kekuatan Nasdem di DPR itu ya tidak melemah, demikian juga PDIP. Jadi dalam kalkulasi politik parlementarian itu Surya Paloh tetap pemimpin yang kuat tuh. Nah, soal-soal itu yang mungkin dibayangkan oleh Pak Jokowi, ini bahaya juga nih ya kalau nggak udah menang 02 tetapi kekuatan Gerindra itu cuma 13%, kan itu dasarnya kan. Golkar ya Golkar bisa kemana-mana juga setelah Prabowo menang. Demikian juga kemungkinan Nasdem itu membuat koalisi permanen selama pemerintahan Pak Prabowo dengan PDIP. Kan itu yang mesti dihitung atau dicemaskan oleh Pak Jokowi bahwa satu waktu proyek Pak Jokowi untuk menyelamatkan dinastinya bisa terganggu di tengah jalan tuh. Jadi saya kira justru karena Pak Jokowi cemas, maka dia undang Nasdem ke situ, Surya Paloh ke situ. Dan Surya Paloh tahu bahwa kecemasan Pak Jokowi itu adalah plus point buat Nasdem. Ya, dan saya kira dugaan Anda benar kalau ini atas permintaan istana. Kalau kita lihat dari statementnya Pak Jokowi ya hari ini yang dia menyatakan bahwa saya ketemu Paloh baru awal katanya. Saya ingin jadi jembatan untuk semua, kata Pak Jokowi. Berarti kan dia yang mencoba mengarrange itu dan dia mencoba membuat jembatan itu. Saya kira sebenarnya ini berkaitan dengan Jokowi ingin tetap perannya melalui Gibran akan sangat besar mendominasi Prabowo dengan cara melakukan semacam itu kan. Dia ingin menyatakan bahwa oke, kalau toh kamu nanti menang kan memang ada persoalan serius ini ya. Tapi saya yang udah mulai bangun jembatan. Menurut saya ini berbahaya juga buat Pak Prabowo kalau seperti itu. Itu yang kita berkali-kali di event kita bahas bahwa decision itu bisa berbeda dengan election. Dan tentu Jokowi udah mulai membaca, mungkin udah ada sinyal tiba pada Jokowi bahwa Gerindra makin solid dan menentukan pada akhirnya sifat atau posisi decisive dari Prabowo lebih kuat dari posisi Jokowi. Karena memang akan begitu kan. Begitu Jokowi lengser 2000 Oktober nanti, Jokowi kehilangan kemampuan. Jadi dia mau tanam juga mulai hari ini semacam persepsi bahwa dia akan mengatur sampai 2029. Nggak mungkin itu. Jadi konyolnya Pak Jokowi nggak pernah puas dengan seluruh skenario-nya yang memang sebetulnya tidak sempurna skenario itu kan. Kan politik itu berubah setiap 8 jam sama seperti teknologi itu. Nggak mungkin Jokowi itu mau memaksa Gerindra untuk terus diatur oleh dia kan. Bukan saja Pak Prabowo yang akan tidak leluasa mengatur kabinet, karena tetap dianggap loh ngapain Gibran membayang-bayangi gue itu karena disuruh bapaknya, loh gue yang presiden gue kok. Kira-kira begitu psikologi Gerindra atau psikologi Pak Prabowo sebetulnya. Nah kita mau terangkan ini dari sudut pandang apa namanya, kimia kekuasaan ketika Prabowo menang beda dengan ketika sebelum menang. Kalau masih kampanye ya tentu aja Jokowi diperlukan. Tapi kalau Pak Prabowo udah jadi presiden, yang diperlukan Jokowi tentu tidak akan diperlukan lagi kan. Karena ini adalah to be or not to be, the winner takes it all segala macam. Jadi posisi-posisi psikologi ini menyebabkan Jokowi mulai cemas. Jadi betul harus tadi dia mau nanam persepsi bahwa dia yang akan menguasai kabinet, karena itu dia mulai bikin semacam perimbangan dengan Gerindra dengan menarik Nasdem misalnya kan. Jadi poin-poin itu yang saya kira juga dibaca dengan baik oleh Surya Paloh lah. Ya. Saya kira ini kalau kita kalkulasi ini usia politik Pak Jokowi itu tinggal sampai penetapan suara di KPU nanti ya, Bung Rocky ya. Begitu suara KPU sudah menetapkan, katakanlah Prabowo dan Gibran yang menang, ya di situ sebenarnya selesai usia politiknya dari Pak Jokowi. Itu ya usia politik, artinya hari ulang tahun terakhir nanti. Ya mungkin 2 minggu lagi udah selesai itu, dan tentu Prabowo mulai mengkonsolidasi diri itu. Jadi sebetulnya kita mengerti betapa Jokowi makin lama makin sadar. Tiba-tiba dia sadar, wah ntar lagi saya kehilangan kekuasaan ya. Kalau begitu mesti mulai merangkul lah, kira-kira begitu tuh. Nah yang mau dirangkul pertama adalah Surya Paloh dalam upaya untuk memastikan bahwa Gibran itu bisa berfungsi, tidak diganggu nanti di parlemen. Tapi bagi Prabowo sekali lagi, ya dia presiden, jadi kenapa nggak deal dengan dia? Kenapa mesti deal dengan Surya Paloh? Itu juga akan menyebabkan ya ada variabel yang agak aneh nanti bagi Prabowo. Ngapain Pak Jokowi deal dengan Surya Paloh? Bukan kan saya yang udah menang, biarkan saya yang deal dengan Pak Surya nanti. Seandainya begitu pikirannya tuh. Jadi ada juga kedunguan Jokowi dalam berpolitik. Oke, aman Anda kalau ngomong dungu dan sebagainya gitu, karena buzzer-buzzer yang dulu mengamuk kalau Anda ngomong begitu, sekarang banyak yang bertobat, Bung Rocky. Ya itu beberapa kedunguan memang mesti kita maafkan.
kedunguan kecil ya, tuh. Ya, Dari ya. buzzer-buzzer yang menghina saya dan memaki-maki saya. Jadi saya anggap itu semacam ya kesadaran yang baru muncul ketika orang betul-betul mengendapkan pikiran untuk menganalisis keadaan. Jadi ya beberapa teman mengirimkan permohonan maaf loh gini-gini, iyalah itu gue bilang ya lebih baik telat daripada dungu permanen. Lalu kita ketawa sama-sama kan. Kan nggak ada hal yang buat kita dendam karena kita cuma bikin analisis tuh. Dan FNN selalu tiba di depan memang untuk membuka jalan melalui analisis tuh, bukan melalui intrik. Ya, ini jadi apa ini ya? Kalau lagu The Door dulu kan ada When the Music Over, ini When the Jokowi Magic. Oh yes. Ya, ini When the Jokowi Magic Over gitu ya. Mulailah cuci piring sendiri tuh, jangan minta orang cuci piring yang pesta yang dibuat oleh Jokowi. Yes, oke, Bung Rocky. Thank you, Bung Rocky. Yes. Kita nolkan kedunguan ya. Pasti.